Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Saya Nur Faida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Wajo, Sulawesi Selatan. Kali ini akan melakukan percakapan praobservasi bersama dengan Ibu Awalia, salah seorang guru produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 1 Wajo. Assalamualaikum Bu Awalia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gini ya Bu, sekarang kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya menyaksikan langsung atau mengobservasi pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengembangan apa saja yang ingin Ibu lakukan dan akan capai, dan strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan penentuan waktunya kapan kira-kira pelaksanaan pembelajaran itu. Olehnya itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai? Oke, tujuan yang akan saya capai yaitu murid dapat atau bisa men-setting access point. Gitu ya. Kemudian area pengembangan yang mana saja yang Ibu akan capai? Oh ya, di sini saya akan area untuk pengembangannya ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga ada karakter. Nah, untuk pengetahuan sendiri, jadi murid dapat mengetahui cara setting IP address itu sendiri. Kemudian untuk keterampilannya, murid itu dapat mempraktekkan yang tadinya teori pengetahuannya itu dia dapat praktekkan langsung untuk settingan access point. Nah, untuk karakternya sendiri ada 3. Di sini kerjasama, kemudian saling menghargai, dan juga kolaborasi. Jadi ada 3 ya Bu yang ingin dicapai, area pengembangan, pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, dan karakter. Wah, komplit sekali ya Bu, sempurna banget. Ya, lanjut, strategi apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, di sini untuk strategi yang akan saya lakukan di mana pembelajaran berdiferensiasi yang mengkolaborasikan pembelajaran sosial emosional. Terus metodenya seperti apa? Metodenya Mencapai itu? praktek kelompok atau demonstrasi. Oh, berarti praktek itu praktek berkelompok ya? Sebelumnya ada diskusi kelompok. Iya, benar. Jadi terus kapan kira-kira akan dilaksanakan pembelajaran itu Bu? Dan waktunya, kemudian hari dan kelas berapa? Untuk harinya kita bisa ambil di hari Selasa jam ke-7 bisa ya. Jam ke-7 Di kelas? Di laboratorium PKJ. Terus yang terakhir nih Bu, apa manfaat dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini saya bisa mengambil manfaat untuk saya pengembangan bagaimana mengembangkan pembelajaran ke depannya dari susunan perangkat pembelajaran. Terus sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini, saya sampaikan bahwa dalam observasi kelas nanti izinkan saya Bu mencatat beberapa hal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah nanti proses pembelajaran, kita akan melakukan lagi percakapan seperti ini yang disebut dengan percakapan pasca observasi atau percakapan kalibrasi, dan itu akan didampingi langsung oleh pengajar praktik. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi yang kami lakukan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Lab Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Wajo. Kali ini
saya akan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Awalia, salah seorang guru mata pelajaran produktif di kelas 11 TKJ. Yuk kita simak pembelajaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ada yang bisa membantu untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Ayo. Oke, Hera, silakan. Gurunya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Amal, Bu. Siapa? Amal. Aduh. Oke, Amal. Terus siapa lagi? Saya? Sidiku. Sidik. Itu kenapa semua itu? Lagi kira apa, Bu? Yakin sakit. Iya. Sering ini jadi kira. Berarti saya nggak lihat ini ya. Terus Sidik. Ya. Oke. Sudah. Aman terkendali ya untuk kedepannya. Oke. Masih ingat tidak apa materi minggu lalu? Ingat dulu. Coba. Tapi kan minggu lalu apa? Setting IP address. Ada lain? Oke. Asma? Pembagian kelas IP address Bu. Oke, pembagian kelas-kelas IP address. Ya. Oke. Jadi yang dikatakan tadi si Safika itu tidak salah. Cuma untuk settingan IP address itu kita akan belajarnya hari ini. Jadi minggu lalu itu kita belajar kelas-kelas IP address. Masih ingat kelasnya itu dimulai angka berapa? Riz dulu mewakili. Berapa Riz? Uh-huh. Oh, tembakannya bebas. Oke. Yang lain sependapat? Apa ya? Baik. Lanjut lagi. Nah, saya punya 2 pertanyaan. Oke? Yang pertanyaan pertama, bisakah perangkat dalam jaringan tidak memiliki IP address? Siapa yang bisa? Bisa tidak? Perangkat di dalam jaringan tidak memiliki IP address? Edil? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Alasannya? Karena fungsi EPADRES adalah pengelamatan. Pengelamatan. Sebagai alamat. Sebagai alamatnya perangkat di jaringan di. Oke, yang lain bagaimana? Sependapat? Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana jika perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki IP address yang sama? Misalkan HP-nya Farel sama HP-nya Sakina sama-sama IP address-nya. Bagaimana kira-kira? Bagaimana? Pertanyaannya, bisa terhubung atau tidak? Bisa terhubung atau tidak? Saya minta suaranya Akil. Akil bisa terhubung atau tidak kalau misalkan HP-nya Farel, HP-nya Sakina memiliki IP address yang sama? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Bu, Coba alasannya? karena sama-sama Bu IP address, Bu. Jadi tidak bisa Pembelajaran dulu baru mulai tablet. Harus dibilang tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi kalian bisa men-setting IP address, oke? Jadi settingan IP address-nya untuk hari ini di PC atau di komputer. Nah, ada juga saya kirim link di grup, silahkan diakses untuk asesmen awal. Jadi di sana ada satu pertanyaan
kalian jawab. Oke. Jadi ini hasil dari pengisian Padlet dari kalian semua. Ada yang sudah bisa mengubah warna ya? Duduk atur. Nah di sini ada pertanyaan. Berapa cara yang bisa dilakukan untuk setting IP address? Pertama, sebutkan kelas-kelas IP address. Jadi untuk kalian yang sudah menuliskan jawabannya, mungkin Aidil bisa membacakan untuk jawabannya. Ada untuk jawabannya. Yang pertama ada beberapa cara menyelesaikannya dan masuk setelan lalu ke protokol IP address. Untuk jawabannya yang kedua ada yang kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D dan E. Oke, thank you Aidil. Sudah. Nah, sekarang kalian silakan mencari teman kelompoknya atau dulu angkat sedikit untuk materinya. Jadi aturan mainnya untuk praktek hari ini, silakan lihat di atas. Ada kan 3 jajaran untuk settingan IP address. Nanti dibagi kelompoknya Taufan ke belakang, ambil yang settingan paling kiri. Oke, yang 10 titik 0 titik 10. Nah nanti bagiannya Farel ke belakang, ambil yang berapa nih? Yang ada routernya dan komputer. Yang 192 ambil kelas C. Oke? Kemudian nanti di siapa nih? Siapa tuh? Fadli ke belakang, ambil yang 172 ke belakang. Oke? Aman? Nah, nanti kerjaannya si kelompok yang ini mendiskusikan bagaimana hasil dari pembelajaran hari ini. Refleksinya ya nanti. Oke? Silakan didiskusikan sama teman-temannya, nanti kalau ada pertanyaan kabarin ke saya. Atau kalau misalkan sudah yes, kita langsung ke settingan. Sudah. Oke, baik. Tadi kalian sudah mempraktekkan langsung bagaimana untuk men-setting IP address ya. Ada kasih masuk IP address kelas A, kemudian kelas B tadi ada atau tidak nih? Ada. Oke, ada. Kemudian kelas C ada. Ada. Kalau kelas C apa? Oke, lanjut. Nah, jadi di sana tadi kalian sudah melihat juga bagaimana kalau misalkan kelas B, oh dia punya subnet mas sendiri. Kalau dia kelas A, berarti IP address-nya juga untuk kelas A. Benar atau tidak nih? Benar. Jadi kelas C juga subnet masnya sebut dengan kelas C ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya butuh refleksi dari kalian. Apa yang kalian dapatkan di praktek hari ini? Tadi sudah ditugaskan mungkin ya di kelompok ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bisa diambil hari ini adalah saya bisa mengetahui cara menyeting IP address. Bagaimana perasaannya ini setelah belajar? Alhamdulillah senang Bu. Yakin? Oke, kasih aplaus dulu. Oke, baik. Untuk selanjutnya evaluasi pembelajaran hari ini. Ada link yang saya bagikan, link Google Form di grup. Silahkan diakses untuk diisi pertanyaan-pertanyaannya. Oke, silahkan. Oke ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya untuk mengikutinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang settingan ke access point. Tadi kan settingan untuk komputer IP address, nanti kita setting IP address tersebut masuk ke langsung access point-nya. Oke? Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kita ke depannya dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Semoga minggu depan kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa kembali bergabung di kelas ini ya. Oke, baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Awalia akan melakukan percakapan pasca observasi dan didampingi langsung oleh pengajar praktik Ibu Istiqomah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sehat dan semangat melaksanakan aktivitas di sekolah. Sebagaimana yang direncanakan pada saat percakapan praobservasi, bahwa setelah pelaksanaan observasi pembelajaran akan dilaksanakan percakapan pasca observasi yang dikenal dengan percakapan kalibrasi. Tujuannya apa? Untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan dan bagaimana merencanakan aksi selanjutnya untuk perbaikan pembelajaran. Baik Bu, dimulai. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Oke, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah baik, senang, karena dengan proses pembelajaran itu saya juga banyak belajar dari situ. Alhamdulillah, ya sudah itu yang diharapkan Bu ya. Kemudian selanjutnya, apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di modul ajar itu sudah tercapai menurut Ibu? Kalau tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu, apa ya? Yang kemarin diatur itu rata-rata anak sudah dapat, maksudnya murid sudah bisa untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Kira-kira kalau dipresentasikan berada pada berapa persen Bu? Dipresentasikan bisa 80% mungkin Bu ya. Alhamdulillah. Jadi tinggal 20% lagi ya untuk perbaikan ke depan. Masih ada beberapa murid yang ini mungkin butuh treatment khusus Ya, betul. Kemudian bagaimana pengembangan contoh misalnya begini, di bagian mana saja pengembangan yang sudah baik, kemudian bagian mana saja yang masih perlu perbaikan. Oke, untuk yang sudah baiknya mungkin di struktur pembelajaran yang saya lakukan sudah terstruktur dengan baik. Beda dengan yang sebelumnya kan pokoknya asal apa yang terancam dengan baik. Langsung itu yang pokoknya tiba masa di akal. Nah kemarin itu dirancang baik-baik mulai dari awal, kemudian sampai di akhir.
pendahuluan kemudian kegiatan sampai ke penutup ya Bu ya. Kemudian yang masih perlu diperbaiki. Yang masih perlu diperbaiki sepertinya dari saya untuk murid itu bagaimana cara mencari permainan-permainan supaya si murid ini tidak terlalu tegang, karena kemarin kan kayak apa ya suasananya, Ya, ada sedikit beberapa dari mereka perlu merefresh ya. cari ice breaking lah. Mohon izinnya Bu, saya sampaikan catatan dari hasil pengamatan saya pada pembelajaran yang dilakukan. Dalam pembelajaran yang dilakukan Ibu itu di kelas, sudah nampak diferensiasi pembelajaran dari segi konten, kemudian proses sampai kepada produk, di mana anak itu bisa mempraktekkan apa yang sudah didiskusikan. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang sudah direncanakan pada saat percakapan praobservasi itu ada, kalau tidak salah ada pengetahuan, pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap, bahkan seperti kolaborasi, kemudian apalagi ya Bu, saling menghargai. Ya, itu menurut saya sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan ke depan. Nah, kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran itu kita harus lebih banyak memperhatikan atau mendampingi murid-murid yang mana saja yang masih perlu pendampingan yang lebih, supaya mereka tidak merasa terbelakang atau tertinggal dari teman-teman yang lain, sementara pada saat yang praktik misalnya ada kendala-kendala, itu lebih banyak harus mendapat pendampingan. Kemudian betul apa yang dikatakan tadi bahwa pembelajaran itu masih terlihat belum nampak keceriaan, nampak kegembiraan, dan itu betul saya rasakan ketika saya mengobservasi. Mungkin lebih baiknya ke depan lebih banyaklah ice breaking supaya mereka itu lebih semangat dan ceria belajar. Oke ya Bu ya. Jadi yang selanjutnya, apa tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki pembelajaran ke depan yang lebih berpihak kepada murid? Tindak lanjut, apa tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran ke depan yang lebih berpihak kepada murid? Oke, untuk tindak lanjutnya saya berencana untuk bertanya kepada rekan-rekan yang lain, guru yang lain, untuk bagaimana maksudnya cara mengajar saya bisa lebih baik dari yang kemarin. Kemudian bisa juga saya bertanya ke fasilitator yang lain, kan kita punya teman fasilitator, siapa tahu bisa membagi praktik baiknya. Kemudian yang terakhir, jalan ditempuh itu mengakses PMM. Ya, Boleh ya? Iya. di PMM kan lebih banyak konten yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, itu lebih memperbaiki pembelajaran kita ke depan, terutama pada diferensiasi pembelajaran. Lanjut, kapan pelaksanaan rencana tindak lanjut itu? Kita usahakan segera. Ya. Bercepat ya. Lebih bercepat lebih baik, dan itu memang kita butuhkan, baik murid maupun guru itu sendiri. Nah, yang terakhir Bu, kira-kira apa manfaat dari percakapan yang kita lakukan hari ini setelah observasi pembelajaran? Oke, manfaat yang bisa saya ambil untuk diri saya pribadi, saya bisa memperbaiki cara mengajar saya yang tadi awal saya sampaikan, bahwa kemarin-kemarin tuh saya mengajarnya tiba masa tiba akal tanpa terstruktur, pokoknya melihat kondisi. Nah, sekarang itu sudah terstruktur baik dari awal sampai dengan terakhir. Jadi pembelajarannya sudah terencana dengan baik. Oke Bu, kira cukup itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak atas segala kesempatan dan kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah rangkaian coaching supervisi akademik mulai dari tahap pertama, percakapan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Sekian dari saya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.